Salam sehat dan selamat pagi untuk sahabat Semansa dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita sudah berada bersama dengan Bapak Donatus Bria selaku Sekretaris Panitia PPDB SMA Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2021-2022. Selamat pagi Bapak Don. Selamat pagi, salam sehat. Kabarnya baik? Baik sekali. Puji Tuhan. Kabarnya kita semua di sini baik. Semoga sahabat Semansa yang di luar sana pun juga dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Don, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang pendaftaran peserta didik baru di SMA Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan di luar sana, termasuk saya sendiri juga punya pertanyaan sendiri menyangkut pendaftaran peserta didik baru. Nah, pertanyaan pertama, jalur dalam pendaftaran peserta didik baru itu seperti apa? Karena sekarang kan semua serba online, tidak ada offline lagi seperti dulu. Kira-kira seperti apa, Bapak? Nah, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya, mudah-mudahan dengan pertanyaan ini masyarakat kita, masyarakat Belu bisa mendapat pencerahan tentang PPDB online di SMA Negeri 1 Atambua, di mana tahun ini kita sudah memasuki tahun yang keempat PPDB online. Bahwa PPDB online di SMA Negeri 1 Atambua ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 1884/Kep/HK/2021 tentang daya tampung peserta didik baru di SMA Negeri 1 Atambua. Kemudian berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 422 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Atambua sekaligus menetapkan zonasi dan daya tampung di setiap sekolah yang melaksanakan PPDB online. Ada 5 jalur yang disiapkan dalam PPDB kali ini, yaitu yang pertama, jalur zonasi menyediakan 50% dari daya tampung. Berikut jalur prestasi akademik menyediakan 25% kuota dari daya tampung. Jalur prestasi non akademik menyediakan 5% dari daya tampung, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali menyediakan 5% dari daya tampung, dan jalur afirmasi sebesar 15%. Baik, Bapak Don, tadi sudah dijelaskan beberapa jalur. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan juga ada jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian kira-kira di SMA Negeri 1 Atambua itu daya tampungnya kira-kira berapa? Ya. Daya tampung SMA Negeri 1 Atambua tahun pelajaran 2021-2022 sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi nomor 422 ditetapkan SMA Negeri 1 Atambua daya tampungnya 432 orang. Dikurangi 5 orang untuk yang mengulang kelas. Jadi untuk PPDB tahun ini yang kita terima itu adalah 427 orang. Terima kasih. Ada 427 orang yang akan diterima di SMA Negeri 1 Atambua. Jadi sahabat Semansa di luar sana mulai siap-siap diri dan juga gercep untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Atambua. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui jalur-jalur zonasi, daya tampung dan lain sebagainya, bagaimana cara mendaftar di SMA Negeri 1 Atambua, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini yang pertanyaan yang paling bagus. Mudah-mudahan masyarakat kita akan dicerahkan dengan pertanyaan ini. Untuk mendaftar di 5 jalur ini, cara mendaftarnya sama. Yang tidak sama itu hanya adalah berkas-berkas yang diminta, yang harus dikirim pada 5 jalur ini. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas itu, maka berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar di jalur zonasi yaitu foto ijazah atau surat keterangan lulus SMP. Nah, di sini ada ijazah, yang sudah ada ijazah ya foto atau scan ijazahnya.
yang belum ada ijazah, foto atau scan surat keterangan lulusnya. Kemudian yang kedua itu foto atau scan kartu keluarga yang asli. Dan yang ketiga adalah foto atau scan pas foto terbaru. Latar belakang biru. Tapi biasanya kalau latar belakang tidak biru juga tidak apa-apa, yang penting jelas. Untuk jalur afirmasi itu yang dibutuhkan adalah foto atau scan ijazah surat keterangan lulus SMP yang asli. 2. Foto atau scan pas foto terbaru. Yang ketiga, foto atau scan kartu program keluarga harapan yang asli. Dan yang keempat, foto atau scan kartu keluarga yang asli. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, berkas pertama adalah foto atau scan ijazah atau surat keterangan lulus SMP yang asli, foto atau scan pas foto terbaru, foto keputusan, surat keputusan perpindahan tugas orang tua atau wali atau SK penempatan di sekolah bagi anak yang orang tuanya adalah guru di sekolah di SMA Negeri 1 Atambua. Yang keempat, foto atau scan kartu keluarga yang asli. Yang keempat, jalur prestasi akademik. Untuk jalur prestasi akademik ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu foto atau scan ijazah atau surat keterangan lulus SMP yang asli. Yang kedua, foto atau scan pas foto terbaru. Yang ketiga, foto atau scan ijazah atau surat keterangan halaman yang menampilkan ijazah, bukan halaman yang menampilkan nilai. Untuk jalur prestasi non-akademik, syaratnya adalah foto atau scan ijazah atau surat keterangan lulus SMP yang asli. 2. Foto atau scan pas foto terbaru. Yang ketiga, foto atau scan sertifikat atau piagam prestasi minimal juara 3 tingkat kabupaten. Nah, yang harus diperhatikan adalah semua berkas-berkas ini entah dalam bentuk foto atau scan PDF harus terbaca dengan jelas. Nah, pengalaman beberapa tahun lalu itu berkas-berkas yang dikirim tidak bisa terbaca karena kabur sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas sekali ya persyaratan tiap-tiap jalur itu seperti apa. Nah kemudian Bapak Don, dari setiap persyaratan itu kira-kira siapa saja yang bisa mendaftar? Apakah yang sudah tamat SMP dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu juga bisa mendaftar atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, tahun ini yang bisa mendaftar secara online adalah mereka yang lulus tahun pelajaran 2020, lulus tahun pelajaran 2019, 2020, dan yang lulus tahun pelajaran 2020 dan 2021. Artinya 2 tahun terakhir, yang lulus 2 tahun terakhir bisa mendaftar secara online. Sedangkan mereka yang lulus sebelum tahun 2020, maka mereka boleh daftar tetapi harus lewat operator sekolah. Demikian juga dengan yang berasal dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus yang bisa mendaftar adalah operator sekolah. Jadi jelas ya sahabat Semansa, yang tamat 2019, 2020, 2021, 2021 itu boleh mendaftar di SMA Negeri 1 Atambua. Nah, kemudian Bapak Don, ini ada juga pertanyaan dari seseorang, sebut saja namanya Bunga ya. Dia pernah bertanya, kira-kira syarat khusus dari tiap-tiap jalur itu apa? Kan ada jalur zonasi, ada jalur perpindahan tugas, jalur afirmasi, jalur prestasi. Kira-kira syarat khusus dari tiap-tiap jalur itu apa? Terima kasih, ini juga pertanyaan yang bagus karena kadang-kadang ini masyarakat kita masih bingung soal menentukan zonasi. Dari 5 jalur ini, yang pertama jalur zonasi itu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Provinsi yang menyatakan bahwa
Yang masuk zona 1 adalah kelurahan yang batas terdekat dengan sekolah itu kurang dari 500 meter. Sehingga di SMA Negeri 1 Atambua yang memenuhi kriteria zona 1 ini adalah Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Manumutin, Kelurahan Tenukiik, Kelurahan Kota Atambua, dan Kelurahan Fatu Benau. Sedangkan yang masuk zona 2 adalah kelurahan yang batas terdekat dengan sekolah itu antara 500 sampai 1000 meter. Sehingga yang memenuhi syarat zona 2 ini di SMA Negeri 1 Atambua adalah Kelurahan Umenen, Kelurahan Berdao, dan Kelurahan Berafu. Nah, untuk pendaftaran di jalur zonasi, hari pertama hanya dibuka untuk calon siswa dari zona 1 dari 5 kelurahan tadi. Sedangkan kalau hari pertama tidak terpenuhi kuota, maka pendaftaran dibuka lagi untuk hari kedua khusus untuk zona 1 dan zona 2. Nah, kalau hari kedua itu juga belum terpenuhi kuota, maka jalur zonasi pada hari ketiga dibuka untuk zona 1, zona 2 maupun di luar zonasi. Nah, itu syaratnya seperti itu. Yang kedua, untuk jalur afirmasi, jalur afirmasi ini yang dibutuhkan, yang syarat khususnya ya, seperti kalau yang KK itu wajib, surat keterangan lulus itu wajib untuk semua jalur. Nah, untuk jalur afirmasi ini yang menjadi khususnya itu adalah apa ini ya, kartu PKH, kartu PKH yang asli. Selain itu juga kita menyediakan ada juga untuk mereka yang menyandang anak-anak apa ya, anak-anak disabilitas. Nah, itu yang masuk juga di jalur afirmasi. Sedangkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua, syarat khusus yang wajib ada selain surat keterangan lulus, pas foto, itu adalah ditambah lagi dengan surat keputusan mutasi orang tua minimal 6 bulan terakhir. Kemudian untuk jalur prestasi akademik, ya ini yang penting karena masyarakat kita, anak-anak sebenarnya memenuhi syarat untuk jalur masuk, bukan untuk mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Tapi karena orang tua atau masyarakat kita belum mengetahui ini, maka mereka semua rebutnya di jalur zonasi. Padahal anak-anak ini bisa daftar lewat jalur prestasi akademik. Syaratnya yaitu nilai rata-rata ujian sekolah yang tertera di surat keterangan itu minimal 85, maka mereka bisa mendaftar lewat jalur prestasi non-akademik. Nah, yang perlu diketahui, jalur prestasi non-akademik ini orang dari zona apa saja, di luar zona, bahkan dari kabupaten lain, itu juga bisa mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Nah, sedangkan untuk jalur prestasi non-akademik, syarat-syarat yang khususnya yaitu harus punya sertifikat atau piagam yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu juara, minimal juara 3 tingkat kabupaten. Karena kali lalu karena ada piagam, tapi kalau piagamnya bunyinya hanya sebagai peserta, ya jelas tidak bisa diakui. Itu kira-kira Ibu. Berarti jelas ya sahabat Semansa, untuk tim jalur zonasi itu harus gercep karena pendaftarannya dibuka tanggal 21 Juni 2021 pukul 8.00. Pukul 8.00, ingat, tepat 08.00. Nah, terima kasih Bapak Don. Tapi selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan dari, kita ambil ada 300-an pertanyaan dari 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Dan sudah ada di tangan saya. Pertanyaan pertama, kalau tadi dari Bunga, sekarang dari Dorus.com. Katanya ini pengalaman tahun lalu, alokasi waktu pendaftaran itu direncanakan 3 hari.
Tetapi mengapa pada hari pertama bahkan hanya 30 menit sampai 1 jam itu sudah tidak bisa lagi mendaftar? Nah, itu kenapa? Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam sistem yang kita gunakan dalam PPDB yang sudah berjalan selama 4 tahun, sistemnya memang sudah diatur untuk kalau memang pendaftar sampai penuh kuota, maka sistem akan menutup otomatis pendaftarannya. Bukan menutup semua sistem itu, tapi nama sekolah yang kita tuju, SMA Negeri 1 Atambua, akan hilang dari sistem. Artinya bahwa tidak ada pilihan lagi SMA Negeri 1 Atambua di situ. Nah, sehingga memang banyak masyarakat juga yang salah mengerti, salah kaprah begitu, sehingga kadang-kadang mereka sering menuduh kita panitia di sekolah yang mematikan ini segala macam. Tidak, ini memang sistemnya sudah diatur dari pusat. Yang perlu diketahui bahwa yang mengendalikan sistem ini bukan di SMA Negeri 1 Atambua, bukan di Belu, bukan di Kupang juga, tapi langsung dari Jakarta. Ya. Berarti kalau pendaftarannya dibuka jam 8 harus bersiap-siap sebelum pukul 8 biar tidak terlambat. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi kita harapkan supaya syarat-syarat ini masyarakat datang baca di sekolah, kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan mereka siapkan memang di satu file di tempat yang mudah ditemukan di laptop atau di HP, sehingga pada pukul 8 itu harus rebutan. Pengalaman tahun-tahun lalu PPDB di SMA Negeri 1 Atambua buka tidak sampai 20 menit full. Nah, berarti itu sahabat kira-kira di luar sana memang harus jadi tim gercep alias gerakan cepat. Gerak cepat. Harus gerak cepat. Nah, kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, Bapak Don. Bagaimana dengan yang benar-benar tidak bisa online? Nah, ini yang memang pertanyaan sulit untuk dijawab. Apalagi kalau terhalang sinyal, tidak punya ini dan lain. Banyak kendala, masyarakat kita masih mengalami banyak kendala, sehingga sangat disayangkan kalau mereka yang seharusnya ada di zona 1 yang seharusnya mereka yang harus sekolah di SMA Negeri 1 Atambua, ada beberapa yang harus tertinggal karena itu. Masalah jaringan, mereka harus antri ke warnet. Di sana 2-3 orang pertama yang diselesaikan orang di warnet sudah selesai karena kuota sudah full. Mau tidak mau untuk menyelesaikan cara ini ya masyarakat yang punya keluarga yang bisa mengoperasikan komputer, HP dengan baik, saya pikir mereka bisa minta bantuan ke sana. Ya, kita mau bilang apa? Banyak orang jadi. Iya. Ya. Untuk mengatasi itu memang kita harus punya cara-cara untuk bisa mendaftar di SMA Negeri 1. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam jalur prestasi, apakah masih ada lagi perankingan? Iya, kalau misalnya yang mendaftar itu lebih dari kuota di jalur prestasi akademik, maka tetap dilakukan perankingan. Nah, jadi ranking 1, nilai tertinggi sampai terakhir, kemudian kita ambil sesuai dengan kuota yang disediakan. Ya, Bapak Don, berarti masih menggunakan perankingan. Ya. Kemudian kalau misalnya lewat jalur prestasi, yang dibutuhkan adalah 50 orang. Kemudian saya adalah orang ke-51, tapi nilai saya lebih tinggi. Itu kira-kira nanti bagaimana? Ya. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus. Di jalur prestasi, SMA Negeri 1 Atambua tahun ini menyediakan 107 kursi. Dari 107 kursi ini ya bukannya rebutan, tetapi ini akan di-ranking. Misalnya yang mendaftar lebih dari 107, maka akan di-ranking berdasarkan nilai yang ada, dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah. Kemudian kita ambil 107 terbaik dari yang mendaftar lewat jalur prestasi akademik. 107 terbaik. 107 terbaik yang mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Jadi setelah diverifikasi oleh operator sekolah pada 5 jalur ini, entah diterima atau ditolak, itu nanti akan ada notifikasi. Notifikasi itu akan masuk ke nomor HP yang dipakai pada saat mendaftar. Misalnya pada saat mendaftar itu ada satu kolom yang diminta untuk kita mengisi nomor HP, entah nomor HP anak, nomor HP orang tua. Kita harapkan itu dicantumkan dengan benar supaya notifikasi itu masuk
sebagai SMS di nomor HP yang dipakai untuk mendaftar itu. Nah, kemudian yang berikut, notifikasi itu setelah masuk ya itu artinya bahwa diterima atau ditolak dengan alasan apa itu sudah ada. Jadi pendaftar itu sudah bisa langsung lihat. Dia ditolak karena apa, dia diterima karena apa. Nah, karena memenuhi syarat pasti. Nah, itu kira-kira. Nomor HP yang dimasukkan juga harus yang benar. Harus yang benar, yang aktif. Karena ya. nanti notifikasinya masuk ke sana. SMS. Benar sekali. SMS. Bahkan tiap tahun anak-anak yang tidak mendaftar ulang secara online itu kami kasih ingat. Pada waktu misalnya 1 jam sebelum pendaftaran ulang itu ditutup, kami kasih ingat. Asalkan nomor HP mereka itu nomor HP yang aktif, kami akan menghubungi lewat itu. Kenapa tidak mendaftar ulang? Karena tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, maka dia dianggap mengundurkan diri. Dan itu akan dicoret namanya dari sistem. Jadi ada lagi pendaftaran ulang. Pendaftaran ulangnya secara online atau offline? Tetap online. Tetap online. Berarti masih ada pendaftaran ulang. Nah, kira-kira kapan pendaftaran ulangnya? Pendaftaran ulangnya untuk tahap pertama itu pendaftaran ulangnya adalah tanggal 25, 26 dan 27. Pendaftaran tahap kedua kalau kuota belum penuh dibuka lagi pendaftaran tahap kedua itu tanggal 28, 29, 30. Tanggal 1 Juni itu pengumuman dan tanggal 23 pendaftaran ulang. Tanggal 1 Juli, Bapak Don. Ya. Tanggal 1 Juli. Pengumuman. Itu pengumuman untuk tahap kedua. Tapi biasanya SMA 1 itu tidak akan sampai tahap 2. Karena sudah penuh memang. Kita tidak masuk sampai tahap 2 lagi. Berarti harus gercep ini. Nah, Bapak Don, setelah tahu notification bahwa dia tidak memenuhi syarat, contohnya salah satu syarat kakaknya tidak jelas atau fotonya buram dan lain sebagainya. Saat dia menerima notification itu verifikasinya kira-kira di hari yang sama atau besoknya atau lusanya? Ya. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus karena pengalaman kami masalah-masalah seperti ini juga masih kita alami. Kalau yang ditolak pada hari pertama, maka mereka tidak bisa mendaftar lagi di hari itu. Mereka baru bisa mendaftar lagi di hari berikutnya. Tapi dengan catatan kalau kuota belum terpenuhi. Kalau kuota belum terpenuhi. Kalau kuota belum terpenuhi, mereka bisa daftar lagi hari yang berikutnya. Di hari kedua. Hari kedua. Bukan di hari yang bukan di hari yang sama. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang berikut. Apakah calon siswa zona 1 yang rumahnya 500 meter dari sekolah, dia itu sudah pasti diterima? Karena pengalaman-pengalaman dulu itu pernah ada yang rumahnya dekat sekali dengan sekolah tapi percaya diri sekali kalau besok saja 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru mendaftar. Jadi apakah siswa dari zona 1 itu pasti diterima atau tidak? Kalau mereka mendaftar pada hari pertama di mana khusus untuk zona 1 dan mereka memenuhi semua syarat yang diminta, mereka sudah otomatis diterima. Karena di situ di jalur zonasi kita tidak mengenal perankingan. Yang ada adalah siapa cepat dia dapat. Asal dia ada di zona 1, dibuktikan dengan KK yang memang valid, kemudian pas foto dan surat keterangan lulus, sudah selesai. Begitu dia masuk dan bisa mendaftar di zona 1 di hari pertama, dokumen. Tapi kalau daftar dia pasti diterima. Di hari kedua dengan catatan kalau kuota masih ada. Kuota masih ada. Kalau kuota tidak ada lagi, sudah penuh, jelas biar di zona 1 pun, bahkan zona 0 pun tidak bisa. Nah, tidak bisa lagi. Berarti jangan dianggap enteng kalau walaupun betul rumahnya sekali. Berjarak 500 meter, percaya diri. Jangan kan 500 meter. Mungkin rumahnya tidak ada jarak dengan sekolah pun, dia tinggal di kompleks sekolah pun tetap tidak bisa. Kalau kalah cepat berarti tetap tidak bisa. Karena siswa kita di zona 1 ini siswa cukup banyak. Kita tahu bahwa ada beberapa SMP besar yang ada di zona 1. Misalnya SMP 1 Stella Grazia, SMP Don Bosco. Nah, ini mereka semua ada di zona 1. SMP 1 saja siswa kelas 9-nya itu yang saya tahu itu adalah 560 orang.
Dan kalau semua memilih untuk SMA 1 dan mereka ada di zona 1, apa boleh buat gitu. Jangan menganggap enteng. Jangan anggap enteng. Walaupun rumahnya Betul. 0, Ya. zonanya 0. 0 meter. Rumahnya 0 meter dari sekolah pun ya tidak bisa. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikut dari seseorang. Mengapa sulit sekali masuk ke WPPDB? Apa ada saran agar pendaftarannya lebih mudah? Ya. Ini pertanyaannya ini memang ya mau bilang apa? Semua tergantung, sangat tergantung kepada fasilitas yang kita gunakan. HP kita, laptop kita. Kemudian yang berikut sangat tergantung kepada jaringan. Sistemnya sendiri sebenarnya tidak berat. Hanya memang sekarang fasilitas yang kita gunakan. Oleh karena itu, saran saya pada hari H sebelum jam 8 pagi, jam 8.00, calon pendaftar itu sudah harus mencari memang jaringan-jaringan yang kuat di tempat yang punya jaringan kuat. Cari wifi di keluarga atau langsung ke Telkom di sana misalnya, biar kita pakai jaringannya bagus. Nah, itu saran saya. Sebab ya kalau masalahnya di masalah perangkat, masalah jaringan, kita mau bagaimana kita bisa membantu mereka begitu? Tidak bisa. Bahkan kami operator yang mendaftar beberapa anak tahun lalu itu, karena di hari pertama itu mereka di zona 1, tapi karena mereka datang terlambat, mereka minta kami bantu, tapi kami tidak bisa masuk lagi karena memang sudah penuh kuota. Akhirnya sampai mereka marah-marah, tapi kami mau bagaimana? Ya, kami angkat tangan. Berarti sahabat Semansa harus mempersiapkan semua itu sebelum tanggal harus 21 Juni. Betul nanti. sekali. Harus mempersiapkan itu, pergi ke Telkom atau ke wifi yang ada keluarga yang punya wifi. Iya. Intinya jangan sampai panjat. Jangan sampai terlambat. Pohon itu saja. dan terlambat. Ya. Baik, Bapak Don, selanjutnya ada pertanyaan dari seseorang juga. Nah, ini kita beralih ke jalur afirmasi. Dalam jalur afirmasi, apakah kartu PKH sama juga dengan PIP, KIS, atau surat keterangan tidak mampu lainnya? Sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Provinsi nomor 422 tentang Juknis pelaksanaan PPDB tahun 2021-2022 yang diakui itu hanya kartu PKH. PIP, kartu KIS, Askes itu kenapa tidak dipakai? Karena itu hampir dimiliki oleh semua orang. Nah, bahkan ada yang malah kirimnya Askes, kartu Askes. Nah, yang jelas yang seperti itu tidak bisa diterima oleh sistem karena itu tadi. Jadi hanya dibatasi memang hanya untuk PKH. Dan itu yang di luar jalur, dijual di luar jalur zonasi. Boleh sekali. Boleh sekali. Semua bisa. Yang penting punya kartu PKH. Berarti yang di luar zonasi jangan kecewa karena kalau ada kartu PKH kemudian ada nilai rata-ratanya di atas 85 itu bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Atana. Baik, Bapak Don, ada pertanyaan selanjutnya dari non name juga tanpa nama. Khusus untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas, tunagrahita dan tunadaksa, itu seperti apa yang bisa mendaftar? Ya, baik, terima kasih. Memang selama ini sejauh ini sejak PPDB online kita belum menemukan masalah itu. Nah, tapi sesuai dengan juknisnya, maka kalau pendaftar lewat jalur afirmasi yang menyandang disabilitas, maka mereka harus datang langsung ke sekolah. Sehingga kita bisa lihat disabilitas tingkat berapa. Kalau memang disabilitasnya itu sudah tingkat menengah ke atas, maka kita sarankan untuk mereka ke SMA LB. SMA LB di kita juga tidak terlalu jauh, dekat-dekat dengan SMA Negeri 1 Atambua. Tapi kalau memang itu masih dalam tingkat yang ringan, ya kita bisa terima. Dengan catatan, disabilitas yang kita terima itu ada fasilitas kita di sekolah. Tapi kita di sini memang belum ada fasilitas itu, maka memang kalau yang tingkatnya sudah menengah ke atas, maka kita sarankan untuk mereka ke SMA LB. Ya. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika salah memilih jalur pendaftaran? Misalnya mau mendaftar melalui jalur zonasi tetapi salah klik jalur prestasi. Kalau seperti ini bagaimana kira-kira?
Baik, terima kasih. Ini juga sering kita alami dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau yang mendaftar salah jalur, kemudian pasti itu tidak diterima. Kalau sudah tidak diterima, ditolak, kemudian mereka harus mendaftar lagi, jelas tidak bisa. Maka yang harus membatalkan, pembatalannya bisa dilakukan kalau belum diverifikasi. Kalau belum diverifikasi, maka operator sekolah bisa membatalkan. Tapi kalau sudah diverifikasi, maka yang bisa membatalkan itu hanya admin provinsi. Tentu laporannya harus dari operator sekolah masing-masing. Kita harus melaporkan ke sana bahwa ini sudah salah mendaftar, tolong admin provinsi batalkan. Baru dialah yang punya hak dan wewenang untuk membatalkan pendaftaran. Berarti kalau sudah salah klik harus datang ke sekolah untuk konfirmasi. Konfirmasi. Operator nanti iya, betul sekali. Itu sangat. Ya. Begitu juga dengan yang salah memilih sekolah. Iya, betul. Ini berlaku juga untuk yang salah memilih sekolah. Kalau harus membatalkan, maka yang berwenang untuk membatalkan sesuai dengan hak akses yang diberikan itu adalah admin provinsi. Ya. Jadi tetap harus datang konfirmasi ke sekolah. Betul SMA sekali. Negeri 1 Atambua, kemudian sampaikan ke operator dan operator sampaikan ke... Betul sekali. Dan yang lebih penting adalah harus hati-hati dalam mengisi pendaftaran online. Ya, memilih jalur. Jadi pertama memilih jalur, kemudian isi data-data itu harus benar sesuai dengan dokumen yang dimiliki, dan yang terakhir pilih sekolah. Jangan salah, jangan sampai mereka mau cepat-cepat yang melaksanakan PPDB online di Kabupaten Belu, 2 sekolah yaitu SMA 1 dan SMK 1. Jangan sampai mereka mau ke SMA 1 tapi kliknya di SMK 1. Berarti harus lebih teliti dan Ya, jangan gegabah. benar sekali. Baik, pertanyaan yang terakhir. Untuk KK atau kartu keluarga harus berlaku 6 bulan terakhir. Ya. Berarti batas akhir yang diterima tanggal berapa di kartu keluarga? Ya, kembali lagi sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, KK paling cepat itu 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli. Nah, dengan demikian maka tanggal KK yang bisa dipakai untuk mendaftar di jalur zonasi adalah paling lama, bukan paling cepat, 31 Desember 2020. Nah, namun di sini ada masalah. Ini masalahnya banyak biasa yang kita temukan. Ada KK yang memang dibuat minggu lalu, tidak bisa mendaftar di jalur zonasi. Tetapi kita lihat dulu KK yang dibuat minggu lalu itu kenapa? Ada yang memang KK dibuat minggu lalu karena ada tambahan anggota keluarga baru, ada anak yang baru lahir. Nah, itu memang harus diakomodir, asal setelah mereka mendaftar, mereka harus cepat-cepat datang ke sekolah untuk konfirmasi. Kalau terlambat mereka datang dan itu sudah terlanjur diverifikasi, maka tidak bisa lagi. Nah, itu yang makanya saya biasanya sarankan kepada operator di sekolah supaya harus teliti, lihat baik-baik. KK-nya memang mungkin dibuat bulan Mei, misalnya bulan Mei tahun 2021, tapi harus lihat baik-baik. Itu dibuat karena apa? Nah, karena kalau ada tambahan anggota keluarga baru yang baru lahir bulan Mei itu, ya kita mau tidak mau harus terima karena memang betul. Makanya sebenarnya dari anggota yang terdaftar di KK itu kita bisa lihat sebenarnya. Ada anak yang lahir bulan Mei tanggal sekian, kemudian KK-nya dibuat pada misalnya ya, KK-nya tertanggal 25 Mei. Nah, kenapa dibuat tanggal 25 Mei? Karena ternyata ada anak yang baru lahir pada tanggal 10 Mei. Nah, maka itu berarti bahwa sah. Nah, berarti bahwa KK itu dibuat baru bukan untuk PPDB, tapi karena ada tambahan anggota baru. Nah, gitu kira-kira Ibu. Nah, kalau untuk calon peserta didik baru yang mendaftar, tapi dia tidak menyadari kalau KK yang dibuat per Januari sampai dengan tanggal pendaftaran 2021 itu tidak bisa diterima.
Nah, nanti dari sekolah SMA Negeri 1, apakah operatornya yang langsung menghubungi ke keluarga atau nanti bagaimana? Karena kalau misalnya anak atau peserta didik itu sendiri tidak menyadarinya. Ya. Tahun lalu operator saya banyak yang menghubungi keluarga karena itu. Nah, karena kakaknya, jadi kita minta klarifikasi, kakak ini kenapa tertanggal sekian, karena meragukan kami begitu. Nah, akhirnya setelah dikonfirmasi lewat telepon itu, ya memang benar bahwa seperti itu. Ada penambahan anggota baru. Intinya yang per tanggal 30 Desember 2020, tidak boleh Januari, walaupun ada penambahan anggota baru itu bisa dikonfirmasi. Iya, asal itu kembali lagi ke nomor HP yang mereka pakai untuk mendaftar itu harus jelas dan aktif, nomor supaya mudah dihubungi. Informasi-informasi yang tadi kami sampaikan ini kami sudah tempel di sekolah, kami sudah cetak baliho besar di sekolah, semua pengumuman sampai detail di sekolah, silakan datang dan baca di sekolah. Lewat media sosial juga kami sudah sampaikan di Facebook, di Instagram, silakan calon pendaftar dan semua keluarga datang lihat dan baca di media sosial. Semoga informasi ini sampai kepada masyarakat Belu seluruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Don. Sahabat Semansa dimanapun kalian berada, itulah akhir dari bincang-bincang kita hari ini. Kemudian nanti di bawah sini ada link tutorial cara pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2021-2022. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Don sudah meluangkan waktu. Jangan lupa untuk sahabat Semansa dimanapun kalian berada, like channel ini, subscribe jangan lupa, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada siapapun di sana, terlebih untuk mereka yang mau mendaftar di SMA Negeri 1 Atambua. Komennya kami tunggu. Oh iya, komennya juga kami tunggu. Yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran peserta didik baru di SMA Negeri 1 Atambua boleh dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, itu yang penting, karena ini adalah channel resmi SMA Negeri 1 Atambua, biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih Bapak Don untuk waktunya. Terima kasih untuk sahabat Semansa di luar sana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu di SMA Negeri 1 Atambua.